Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiah Ningrum, NIM 200701607, akan menjelaskan tentang teori belajar dan berpikir. Pengertian teori belajar merupakan beberapa kumpulan umum yang saling berhubungan untuk menemukan sebuah fakta yang berkaitan dengan prinsip belajar, yaitu behavioristik, kognitivisme, dan humanistik. Kemudian ada 3 perspektif utama dalam teori belajar, yaitu teori behavioristik adalah teori yang mempelajari tentang tingkah laku. Teori kognitivisme yaitu teori yang lebih menekankan pada pendidikan sebagai proses mental manusia. Teori humanistik yaitu proses belajar harus berbulu atau bermuara pada manusia itu sendiri. Kemudian tokoh-tokohnya yaitu teori behavioristik ada Edward L. Thorndike menyimpulkan bahwa proses belajar melalui 2 bentuk, yaitu trial and error dan law fact. Kedua, teori kognitivisme ada Gestalt yang dikenal dengan sebuah field theory atau instinctful learning. Ketiga, teori humanistik Carl Roger, teori yang berpengaruh kepada mekanisme. Kemudian proses berpikir. Proses berpikir merupakan urutan proses mental yang terjadi secara alamiah atau terencana dan sistematis pada konteks ruang, waktu, dan media yang digunakan, serta menghasilkan suatu perubahan terhadap objek yang mempengaruhinya. Salah satu kegiatan mental ini adalah seorang berpikir. Kemudian definisi pandangan para ahli. Yang pertama, berpikir adalah segala jiwa yang dapat menetapkan hubungan-hubungan di antara pengetahuan yang dimiliki. Kedua, berpikir adalah suatu proses dialektis. Ketiga, menurut Plato, berpikir adalah berbicara dalam hati. Keempat, berpikir adalah proses yang dinamis yang dapat digambarkan menurut proses atau jalannya. Tujuan berpikir. Tujuan berpikir adalah memecahkan permasalahan, karena itu sering dikemukakan bahwa berpikir merupakan aktivitas psikis yang internasional. Berpikir tentang suatu dan agar bisa memecahkan masalah. Kemudian selanjutnya, hubungan belajar dan berpikir. Hubungan belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu secara sadar untuk memperoleh perubahan tingkah laku tertentu, baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, sebagai pengalaman atau latihan dalam interaksinya dengan lingkungan. Kemudian, hubungan berpikir adalah proses tingkah laku menggunakan pikiran untuk mencari makna, pemahaman terhadap suatu, membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah. Masalah adalah suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian atau menghasilkan keuntungan yang luar. Pemecahan masalah tidak akan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.